Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pada hari ini? Semoga kita selalu ada dalam kesehatan dan lindungan Allah SWT. Amin. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 1 Psikologi Organisasi. Di sini, kami beranggotakan yang pertama, saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Mas Puro. Yang kedua, ada Afiyah Nurfadilah. Yang ketiga, ada Alfi Sa'diyah. Yang keempat, ada Muhammad Faik Bahreji. Dan yang terakhir, yang kelima, ada Farij Ilham Mustaqim. Dalam video ini, kami akan memaparkan beberapa poin. Yang pertama, pentingnya belajar bagi anak muda. Yang kedua, ada pentingnya ilmu manajemen dakwah dalam bekerja. Yang ketiga, ada pentingnya ilmu psikologi organisasi dalam berkarir. Dan yang terakhir, poin yang keempat adalah mengapa nilai-nilai kewirausahaan harus ada dalam diri kita. Nah, teman-teman, jadi itu adalah beberapa poin yang akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya dalam video ini. Semoga bermanfaat dan selamat menyimak. Yang pertama, pentingnya belajar di usia muda. Nah, yang pertama kita harus tahu nih, apa sih belajar atau menuntut ilmu itu? Belajar atau menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban, apalagi kita sebagai umat muslim tentunya diperintahkan untuk selalu menuntut ilmu. Nah, ada bunyi juga nih dari sebuah hadis riwayat Ibnu Majah yang mengatakan bahwa ilmu itu wajib atas setiap muslim. Salah satu tugas kita menjadi generasi muda adalah belajar. Kenapa demikian? Karena dengan belajar kita dapat mencetak generasi unggul, cerdas, kreatif, dan inovatif. Selain itu, kita juga bisa menolong masa depan kita sendiri, seperti tercapainya cita-cita, ikut serta berkontribusi dalam memajukan bangsa Indonesia yang unggul dan cerdas, dan tidak mudah diakali oleh orang lain. Selain itu, dengan kita mempunyai banyak ilmu, kita akan dapat menyelesaikan masalah dan menemukan solusinya dengan bijak. Tapi, meskipun manfaatnya sudah terpampang jelas dan nyata, masih ada nih banyak orang, tidak sedikit ya, banyak orang yang masih malas belajar. Padahal dampak negatifnya sudah jelas dan mereka merasakan akibatnya sendiri. Nah, kira-kira apa sih dampak negatif dari malas belajar? Yang pertama adalah kurangnya ilmu. Nah, kalau kita kurang ilmu, otomatis kita akan menjadi orang bodoh. Nah, menjadi orang bodoh adalah dampak kedua. Dan dampak ketiganya adalah mengecewakan banyak orang, terutama orang tua kita sendiri. Orang tua kita mati-matian menjadikan anaknya untuk menjadi pribadi yang berpendidikan, namun kitanya sendiri malas belajar. Apakah itu tidak termasuk perbuatan yang mengecewakan orang tua? Dan yang keempat adalah malas beribadah. Baik teman-teman, selanjutnya adalah pentingnya ilmu manajemen dakwah dalam bekerja. Jadi apa sih urgensi kita dalam mempelajari ilmu manajemen dakwah ini? Manajemen dakwah merupakan suatu pengelolaan berbasis dakwah Islam yang dilaksanakan secara efektif dan efisien melalui suatu organisasi yang terintegrasi, yang secara sadar ditetapkan untuk mencapai suatu tujuan. Islam adalah agama dakwah, yaitu agama yang selalu mendorong pemeluknya untuk selalu aktif dalam kegiatan dakwah. Maju mundurnya umat Islam sangat bergantung dan berkaitan erat dengan kegiatan dakwah. Hani Handoko dalam Hasanuddin mengemukakan bahwa pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi dan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Pengorganisasian atau dalam istilah agama disebut dengan al-tanzim merupakan wadah atau sesuatu yang menekankan pada pekerjaan yang dimana pelaksanaannya dilakukan secara rapi, teratur, dan sistematis. Sebagaimana terdapat dalam Quran surat As-Saff, yakni A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Tafsir ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia. Ayat ini menyatakan bahwa Allah suka kepada orang-orang yang berjihad dalam barisan yang teratur. Sesungguhnya Allah mencintai
orang-orang yang berperang di jalannya untuk membela diri dan membela kehormatan Islam, juga kaum muslimin dalam barisan yang teratur, kuat, militan, dan terorganisir dengan baik. Mereka seakan-akan dalam membangun kekuatan umat seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh, saling menguatkan komponen umat muslim yang satu terhadap komponen umat muslim yang lainnya. Jadi teman-teman, manajemen dakwah merancang sebuah struktur organisasi yang memungkinkan mereka untuk mengerjakan program organisasi secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan organisasi. Sekian dari saya, terima kasih. Saya menjelaskan tentang pentingnya ilmu psikologi organisasi dalam berkarir. Adapun manfaat psikologi organisasi dalam berkarir itu ada 6. Yang pertama yaitu kepuasan karyawan. Yang kedua yaitu keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan. Yang ketiga yaitu mengurangi stres kerja. Yang keempat yaitu membangun tim. Yang kelima yaitu perekrutan. Yang keenam yaitu meningkatkan produktivitas. Poin keempat, mengapa nilai kewirausahaan harus ada pada diri kita? Karena nilai kewirausahaan dapat menumbuhkan jiwa wirausaha, terutama di usia muda seperti kita ini. Mempelajari kewirausahaan itu juga bermanfaat bagi siswa dan pelajar dari latar belakang sosial dan ekonomi yang berbeda. Karena di situ diajarkan untuk mengembangkan keterampilan yang unik dan berpikir secara kritis. Selain itu, mempelajari kewirausahaan dapat menciptakan sebuah peluang, menanamkan kepercayaan, menjamin keadilan sosial, dan merangsang ekonomi. Mempelajari kewirausahaan itu juga dapat menjadi salah satu aset utama untuk menumbuhkan produktivitas dan kemandirian pada anak-anak ketika mereka memasuki usia dewasa seperti kita yang sedang remaja. Pendidikan kewirausahaan itu berfungsi sebagai landasan yang sangat baik untuk jenis ide kreatif dan inovatif yang kita butuhkan untuk berhasil di abad ke-21 ini. Ada beberapa nilai hakiki yang penting dari kewirausahaan, yaitu percaya diri, berorientasi pada tugas, keberanian mengambil resiko, kepemimpinan, berorientasi ke masa depan, dan keorisinilan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemaparan dari keempat poin tadi sudah tersampaikan oleh rekan-rekan saya dari kelompok 1 Psikologi Organisasi. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu, khususnya bagi kami kelompok 1 dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah ataupun keliru, mohon dimaafkan. Dan cukup sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.